Tapi Nasdem kan ada Jokowi, ada Jokowi lagi, ada Ganjar, ada Anies, ada Andika Perkasa. Ya. Iya. Itu yang disurvei nih. Oh berarti ini lagi dibayar Nasdem buat survei ya? Kok sentimen banget sama Anies nggak maju? Hah? Kok sentimen banget sama Anies nggak maju? Lah orang dia juga posisi tawarnya emang nggak ada partai. Mentang-mentang kita syuting lagi dipanggil KPK, nggak boleh begitu dong. Disurvei seperti apa nih? Apakah dengan sudah mulai dengan misalnya dipasangkan A dengan B, C dengan D, udah mulai dengan si A, kalau dipasangkan dengan si B gimana gitu? Udah. Seperti apa sih datanya, Mas? Kopi. Halo para maling, kembali lagi di konten yang terbaik di Jagat Raya ini, mengalahkan padepokannya Anies Baswedan, mengalahkan konten Istana RI 1. Semua konten kita kalahin, mengalahkan YouTube-nya Ganjar Pranowo sudah pasti. Kita semua kita kalahin di sini ya. Karena memang para maling ini sangat setia menemani obrolan-obrolan hangat di sini. Dan kali ini saya sudah bersama seseorang yang sering dituduh memang sangat pro Jokowi. Makanya saya ke kanan nih, menempatkan diri sebagai konservatif ya. Saya di kanan sekarang nih posisinya. Tapi beliau juga kadang-kadang mengcounter gitu bahwa saya nggak dapat apa-apa nih saya. Tapi dituduh lagi nih, oh jadi nggak dapat apa-apa makanya kritik ya, sakit hati ya. Gitu. Inilah dia Mas Toto Yunarto Wijaya. Luar biasa. Langsung digas. Gimana tuh? Ya, ada dapat apa emang? Jaketnya biru, Jokowi di mana? Oh, AHY. Jangan ini biru Nasdem nih. Bisa Nasdem. Biru Nasdem, tapi Nasdem kan ada Jokowi, ada Jokowi lagi, ada Ganjar, ada Anies, ada Andika Perkasa. Ya. Iya. Itu yang disurvei nih. Oh berarti ini lagi dibayar Nasdem buat survei ya? Ada. Mas Toto, gimana kesibukan? Masih di Carta ya? Masih. Masih survei-survei ya? Masih. Wis, luar biasa. Tentunya. Terakhir survei kapan, Mas? Bulan Juni. Carta politik itu ya? Kita sekarang lagi survei lagi setelah kenaikan BBM kemarin. Jadi pengen lihat juga lah situasi, dan survei kan bukan tentang cuma nomor 1 Ganjar, nomor 2 Prabowo, nomor 3 ya? Anies, Alasannya enggak. juga ya? Problemnya media senangnya itu karena viewsnya lebih banyak. Oh, viewsnya banyak? Dan lebih menarik katanya. Padahal kalau kita coba lakukan survei kan ada kondisi tentang pemerintah, kepercayaan publik, kepuasan publik. Cuma memang kayaknya nggak terlalu menarik. Dan itu ciri khas 2024 ketika incumbent nggak bisa maju. Dagangan yang namanya pemilu tuh lebih menarik lagi. Kenapa? Karena lebih nggak bisa ditebak yang namanya pemilu. Oh iya, sangat. Kalau incumbent masih bisa maju kan orang nebaknya udahlah Jokowi lagi misalnya kayak 2019. Sekarang semuanya GR, libidonya naik. Semuanya pengen. Kita sebut terminologinya open election, semuanya pengen, semua merasa punya kesempatan. Itulah mengapa semua merasa rakyat suka sama mereka ya. Iya, padahal kebalikannya ya. Makanya billboardnya kan dari 2 tahun lalu. Oh iya, udah muncul, kan. ada tuh apa namanya? Ada yang begini. Kepak, ada kepak sayap, ada juga yang kungfu. Tapi ada juga yang paling bagus menurut saya. Apa tuh? Wadas dan Kendeng. Poster tuh ada, Warga Wadas. Itu poster terbaik sih. Orangnya nggak ada tapi kan? Hah? Orangnya nggak ada kan? Nggak tahu ya. Tapi saya mau survei dulu nih. Teh apa kopi? Wis. Teh aja deh. Oke, teh menang 1. Teh merah berarti PDIP ya. Oke. Oke, teh nih, mantap. Udah saya bikin sendiri nih. Nggak Tapi usah. karena saya tahu Mas Toto mau datang, saya udah siapin. Nggak usah pakai gula. Nggak usah pakai gula. Ini kan sudah dipesan di dalam kan tadi. Nggak usah sok-sokan ini deh. Gimmick-gimmick deh. Thank you. Kita anti gimmick karena gimmick hanya dimiliki politisi kan. Gimmick kan macam-macam. Diminum dulu kalau begitu. Minum, oke, silakan minum nih. Saya senang nih orang-orang yang pro Jokowi ini datang. Kenapa Mas Toto dituduh pro banget sama Jokowi, nggak suka Anies? Kenapa dulu nih katanya? Alasannya apa? Ya makanya kenapa bisa tiba-tiba ada begitu? Gini, gitu? kalau saya selalu ngomong beberapa kali di media ya, saya 2014 sebagai warga negara memang milih Jokowi. 2019 warga negara juga memilih Jokowi. 2017 milih Ahok. 2017 milih Ahok. Jadi
Dan mungkin paling kelihatan ya kalau dilihat dari lembaga survei yang ada, konsultan politik, lembaga riset, si Toto nih kelihatannya kok berpihak ke salah satu calon. Yes, emang iya gitu. Secara pribadi? Apa secara pribadi ya, carta politika enggak. Enggak ya. Karena sebenarnya secara kalau pribadi ya. konsultan politik secara komersil berpihak pada sebuah pesta demokrasi yang kliennya pilihannya bisa banyak nih. Oke. Tapi kemudian berpihak pada salah satu calon sebenarnya ngerugiin loh. Karena menutup peluang untuk mendapatkan lebih. klien lebih kira-kira gitu kan. Iya. Tapi buat saya kebetulan jadi pengamat politik 2010 deh mulai masuk media. Momen besarnya kan 2012 pada saat Pilgub DKI muncul Jokowi, memang saya udah mulai tanda kutip melirik orang inilah. Oke. Carta politik juga 2014 memberikan itu ya? Enggak, 2012 pada saat maju Pilgub DKI. Oke. Jadi dari itu 2012 sebenarnya. awal sebelum Pilkada DKI, Carta Politika udah memberikan Regional Leader of the Year. Karena ke Carta Jokowi. waktu itu dikasih hadiah ya. Mobil SMK ya. Kasihan amat hadiahnya. Oh, kasihan amat. Iya, Produknya gagal loh, maksudnya gitu kasihan. Katanya mahal. Jadi Oke, memang waktu jadi itu 2012. saya akui saya dekat dengan Jokowi dari 2012 sudah kenal. Kita pernah kasih penghargaan. 2014 pada satu momen yang maju Prabowo dengan Jokowi. Saya dari awal pernyataan sikap pribadi di luar Carta pun buat saya nggak setuju. Prabowo yang saya anggap punya catatan kelam saat itu. Saya rasakan itu pada saat bukan saat itu, sampai nanti. Loh iya dong, itu kan keputusan belum diganggu gugat. Ya betul. Belum diganggu gugat. Buat saya pemilu tuh saya artikan seperti yang Romo Magnis sebutkan. Mencari terbaik di antara yang terbaik, bullshit. Nggak mungkin. Sistem kita masih jauh dari mapan. Demokrasi kita masih boro-boro dari kematangan. Kita harus memastikan yang lebih buruk, saya nggak katakan yang terburuk, berkuasa. Sesimpel itu. Jadi buat saya, satu, Prabowo dengan catatan kelamnya, itu tidak bisa. Saya terima dalam prinsip saya. Anies Baswedan, bukan karena sosoknya, tapi ketika menurut saya, dia maju dengan menggunakan beberapa kelompok yang menggunakan isu SARA, buat saya juga itu terburuk dalam sebuah pesta demokrasi. Jadi saya lebih baik mengambil sikap seperti itu, dengan resiko tahu nyinyiran seperti ini. Di 2014 itu ya? 2014, 2017, 2019. Oke. Kan udah ngaku tadi langsung. Iya. Langsung ditembak. Berarti menutup rezeki ya. Padahal banyak lah peluang konsultan. Jadi konsultan saya gitu. Kalau sebagai konsultan sebenarnya agak bego. Menutup peluang untuk survei yang berbeda. Quickcon 2014 kan beda tuh. Menutup peluang itu. Kalau nggak hire tinggi tuh. Pada akhirnya kan memang saya akuin nih. Ada 1-2 partai, ada calon-calon yang sekarang namanya juga muncul juga nih akan jadi capres. Saya yakin nggak akan pakai saya sampai kapanpun, karena saya terlanjur mengambil sikap yang berbeda dengan mereka secara subjektif di pilkada dan pilpres. Secara pribadi ya artinya. Tapi tidak sebagai konsultan juga ya kalau di pihak situ ya? Di Carta ada yang pendukung Pak Prabowo, ada yang pendukung dan fine-fine aja ya? Mas Anies baik-baik aja. Iya. Tapi di hire nggak dari kubu yang memang Mas Toto pilih ini? Itu memang hire juga nggak untuk menjadi konsultan? Siapa nih? Jokowi lah. Jokowi di 2000. Jokowi nggak pernah rekrut saya sebagai konsultan sama sekali. Tapi bahwa misalnya pada saat maju ada partai seperti PDI Perjuangan minta saya survei. Nasdem minta saya survei sebagai partai pendukung Jokowi ya, tapi Jokowi sendiri ngerekrut saya kontrak tanda tangan nggak pernah, udah ketika pasti. Kampanyenya tidak pernah. Ahok pun tidak pernah sama sekali. Ini pasti orang nggak percaya. Gara-gara ngeliat mata saya sama-sama sipit gitu kan, misalnya kan, atau dituduh kalau di sosmed kan bayarannya gede dan segala macam. Ahoknya sendiri nggak pernah. Ya lah, ngapain juga Pak Ahok mengambil Mas Toto jadi konsultan? Maksudnya sama pemikiran kan, mendingan ambil yang berbeda gitu kan? Mungkin. Iya kan? Mungkin. Analisa saya. Gitu. Mendingan saya ambil pemikiran yang berbeda nih ditampung di sini. Tapi saya penasaran nih. Dari 2012, ini kan survei itu masih jadi polemik ya di Indonesia ya. Lembaga survei itu masih dibilang tidak kredibel, walaupun bayaran, hasilnya pesanan. olah datanya itu itu ilmu pengetahuan gitu loh, statistik gitu. Tapi kan belum menjadi hal yang gimana-gimana gitu di Indonesia, menjadi hal yang didasarkan ini ilmu politik. Semuanya tuh dianggap menjadi ini bagian politik ini, lembaga survei ini bagian politik ini. Nah, Carta Politika sendiri
memang melahirkan survei karena ada orderan doang nih dari salah satu gitu. Karena kita tahu lah gitu bahwa memang juga di dalam lembaga-lembaga survei kan, saya kasih kamu ini, tolong buat opini publik dengan survei dengan macam-macam. Atau gimana nih sistem carta politika untuk memfilter Gini, itu? sebelum saya ini kebetulan 2 kali sekjen Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik. Sekarang tuh ada sekitar hampir 50 gitu ya kalau nggak salah. Ada Dewan Etik, itu adalah asosiasi yang misalnya ada keraguan, lalu kemudian misal deh 2014 tuh ada 2 versi. Satu versi TV merah, satu versi TV biru. Ya, gitu memang kan. beda ya. Satu Tagline-nya memang beda ya. Nanti gue di blacklist Lah, gara-gara kan nggak dikat-dikat. sebut namanya. Jadi ada yang satu, bahkan kayaknya satu-satunya di dunia. Ada 2 quick count yang menang presiden yang berbeda. Saya belum pernah nemuin lagi segila itu gitu ya. Dan kita berusaha karena kita menyadari bahwa memang survei dianggap tidak lagi sekedar sebagai sebuah metode ilmiah, tapi yang tadi kayak Mamat sebutin udah ada yang disebut opini bisa publik, pesanan, menciptakan opini dan lain-lain gitu kan. Nah memang problemnya kita harus lihat dari 2 sisi. Pertama dari sisi lembaga survei yang memang banyak bermasalah, saya nggak tahu dan sah-sah saja carta dianggap seperti itu juga. Yang kedua pendidikan politik baik bagi pemilihnya atau buat medianya untuk memahami survei secara benar, menurut saya juga masih jauh. Sangat kurang sih. Yang kemudian dibaca sebagai hasil survei oleh masyarakat atau pemilih itu kan bukan hasil survei yang kita lembarannya bisa 100 lebih nih, tapi apa yang dijadikan judul oleh media, ya kan? Pertanyaannya kan kemudian adalah kalau kita mau bicara kritis, yang menentukan judul itu apakah si lembaga survei supaya kemudian keluar di media seperti ini, ataukah order kepada media untuk memilih lembaran mana yang kemudian dijadikan judul, atau kemudian masyarakat sendiri yang memang memilah-milah mana hasil survei yang dianggap masuk akal atau tidak. Kalau jagoannya kalah, pesanan lo, bayaran lo. Jagoannya menang, kredibel nih. Lah, satu contoh, survei misalnya ada 3 calon. A, B, C. Lalu kemudian hasilnya 40, 30, 30. Yang 40% menang kan di situ kan. Lalu kemudian ketika 40%, pendukung yang 30% dan 30%, B dan C menyatakan, ini survei pesanan si A. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah survei kita baru bisa dibilang berimbang dan netral kalau angkanya 33,3%, 33,3%, sama 33,3%. Sekali-kali dibikin begitu, Mas. Nah, kita biar bikin orang semua percaya lembaga kalau 2 survei. calon 50-50. 50-50. Kalau Nggak usah ada 4 persatunya, calon 50-50. 20-25 gitu kan. Ini yang apa ya? Pada akhirnya, tapi ini resiko ya, bahwa ada kenyataan ada lembaga survei yang pernah terbukti berbohong pada saat 2014. Ada dan etiknya akhirnya nggak? Perasaan masih aja deh. Ada, akhirnya dipecat walaupun ganti nama doang. Iya, Gitu kan. makanya masih ada aja deh. Ada. Nah ini yang susah. Dan ini menurut saya resiko dalam demokrasi ya. Sama seperti sosmed, ketika kita kemudian ingin melihat sosmed di satu sisi kebebasan berekspresi, di satu sisi kita ngakuin juga loh, ada yang kemudian menggunakan itu sebagai bentuk hate speech misalnya. Atau untuk kemudian melakukan pelecehan kan ada juga, karena instrumennya terbuka gitu kan. Sama, survei juga bisa digunakan dalam 2 kapasitas tadi, untuk kemudian memberikan realita supaya pemilu nggak curang. Quick count kan misalnya fungsinya itu. Atau kemudian bisa digunakan sebaliknya, mengubah fakta dan membentuk opini. Dan kalau di hire semuanya, bisa saja berubah semuanya kan? Yes. Quick count di hire semuanya nih. Nah, semua bersepakat untuk satu nih, bisa aja dong? Bisa aja. Bisa aja kalau misalnya ada 40 lembaga survei, 40 bisa dibayar. Walaupun KPU-nya misalnya yang benar nih, KPU akan dituduh curang karena bisa semua aja. sepakat. Tapi kan kemudian lebih sulit kalau kemudian memborong orang-orang bersama-sama, entah itu uangnya nggak ada atau lembaga surveinya kan belum tentu semuanya bisa dibeli. Nah, tapi saya harus akuin, yang namanya survei pasti dibayar. Iya sih. Entah dibayar sama orang atau kita membiayai diri sendiri. Pertanyaannya, kalau kita membiayai diri sendiri, apakah ada jaminan
akan balik. Bahwa kita nggak punya kepentingan. Nah, itu urusan nanti lah. Apakah gitu. ada jaminan bahwa akan jadi dirut BUMN gitu-gitu ya? Ada nggak sih ya lembaga survei yang jadi komisaris BUMN? Saya malah belum Lah kan kepikiran. Mas Toto yang paling sering digadang-gadang dan disebut-sebut waktu itu. Enggak, Setelah kebalik. 2019. Saya itu malah diledekin mulu. Iya, udah kan belain opini publik Nggak adalah jadi. bahwa halah ini bakal jadi ini nih. Makanya Tapi kok- Mas Toto sempat klarifikasi itu kan. Iya. Oh saya dilirik kok, tapi saya nggak mau gitu. Udah baca aja. Saya dia baca, ya elah. Ya, Saya ngikutin melebihi diam-diam. lembaga survei. Gak tahu dia. kan, saya pernah samperin rumah Mas Toto loh, mengawasi gitu. Ini orang ya, orang ini ya gitu. Enggak, ya Allah. Tapi Mas Toto kita, Ya. oke, kita survei lah. Itulah dinamika Yes. survei, dinamika quick count, dinamika yang ada di Indonesia gitu. Bahwa saya sepakat tadi poinnya bahwa pendidikan politiknya dulu nih, pendidikan bahwa ini itu ilmu pengetahuan loh, ada dasar-dasar ilmunya, ada juga olah datanya gitu yang bahkan kita bikin skripsi juga kita pakai itu gitu kan, rumus-rumusannya kan. Terlepas ngesup atau enggak gitu kan. Iya, Iya. terlepas yang ketik orang di warnet apa bukan kan gitu. Tapi kan pakai ilmu pengetahuan Ada, juga ada, gitu. ada. Tapi itu masih kurang sekali. Nah kita ke apa nih yang sudah didapatkan untuk menuju 2024 ya oleh Carta Politika. Terakhir survei kan Juni tuh. Apa yang disurvei? Ini bahas elektoral nih langsung Iya, nih. apa aja? Waktu itu apa survei kayak masyarakat yang Gini, kalau survei itu biasanya kita pasti nguji dulu yang namanya ada disebut analisis sosiotropik. Dia tuh kemudian ingin membaca psikologi publik, mengevaluasi pemerintahannya seperti apa sih sekarang. kebijakan publik ya. Betul. Ya. Kalau misal itu nanti akan nyambung tuh dengan bagaimana kita membaca kemungkinan peta elektoral. Kalau incumbent masih bisa maju kembali, analisis sosiotropik yang menyatakan persepsi terhadap incumbent bagus, misal kepuasan publik stabil di atas 70%. Itu logika dan teorinya hampir pasti incumbent akan menang lagi. Tapi di fakta tidak ada incumbent? Begitu di bawah 50%, most likely incumbent akan kalah. Polanya akan seperti itu. Yang menarik kan ketika kemudian tidak ada incumbent lagi gitu kan. Tapi tetap ada pengaruhnya. Walaupun ada kode-kode incumbent buat siapa gitu kan. Yang mana? Walaupun orangnya ada di sini. Logatnya udah pas. Logatnya udah pas. Kode-kodenya gitu kan. Walaupun seperti itu Mas, artinya tidak akan berlaku tuh. Nah, tadi sebenarnya menarik bahwa incumbent yang sudah tidak bisa maju kembali pun kan sebenarnya kan nggak mungkin dia menjadi variabel zero saja. Iya. Kenapa? Dia pasti punya kepentingan untuk membangun legasinya. Betul. Dan dia punya Tetapi- kepuasan ada di 70-an% gitu. Betul, dan tapi kan di atas panggung kan dia harus terlihat netral. Nah. Padahal kalau di Amerika Serikat, Obama misalnya, Ya, itu mendukung salah clear. satu to Saya the point dukung ya. Hillary Clinton, gitu kan? Iya. Karena I'm a part of Partai Demokrat, saya pengen Partai Demokrat juga yang menang. Karena Republikan punya pemikiran yang berbeda, legacy saya tidak akan diteruskan. Oh di sini mungkin belum kelihatan doang karena di dalam partai sendiri masih bergejolak tuh. Di dalam partai Pak Presiden sendiri masih antar siapa nih gitu. Karena presidennya kan cuma petugas partai, jadi nggak bisa. Jadi, loh ini beneran tuh, begitu gua iya. beneran dia yang malu-malu. Petugas, iya. Nggak malu saya, maksudnya udah nggak usah lanjut deh. Maksudnya saya punya presiden tapi dia petugas. Tapi realita kan. Jadi Teorinya nggak masuk sih di sini orang saya gitu. sebenarnya sah-sah aja ya. Tapi gini, akhirnya tadi nyambung lagi. Analisis kepuasan terhadap incumbent Ya. tetap berpengaruh karena pasti seorang incumbent pengen ada keberlanjutan. Walaupun mungkin kita tidak akan melihat seperti apa yang ada di Amerika Serikat yang di panggung belakang. Yakin tidak akan ada dilakukan. seperti itu? Dan gaya jawab Pak Jokowi itu tidak akan turun menjadi jurkam misalnya? enggak. Kalau turun partai disuruh apa aja boleh dong? Ya kan masih gaweannya ada. Iya, nanti, sebagai nanti, kepala. ketika 2024. Enggak, karena 2024 kan presiden masih. Karena kita kan kampanye Langsung, mulai kan? 2023, Februari 2024, dia sampai Oktober masih akan jadi presiden. Tinggal sertijab. Dan gaya Jokowi itu menurut saya ya, apa yang terjadi pada Rakernas Projo ditafsirkan sebagai dukungan kepada Ganjar, itu sudah melampaui gayanya dia yang biasanya implisit. Iya. Jarang banget kan? Iya. Belak-belakan dengan gaya seperti itu. Iya. Jangan-jangan emang keceplosan juga, saya nggak tahu gitu ya. Artinya saya sih melihat Atau lupa diketik tuh sama timnya. Pak, bagian di sini jedanya kurang ya, Pak. jadi menurut saya sih harusnya tidak akan ada yang eksplisit. Tapi artinya survei kepuasan publik terhadap Jokowi itu akan berpengaruh loh
terhadap elektabilitas nama-nama yang muncul. Oke. Sosok yang diidentikan sebagai penerus Jokowi atau di-endorse oleh Jokowi akan diuntungkan kalau Jokowi kepuasan publiknya tinggi. Oke. Sebaliknya, begitu Jokowi kepuasan publiknya rendah, ini orang akan merasakan Jokowi bisa jadi beban. Nah, kebalikannya kita ngomong belak-belakan deh. Ganjar akan mengalami situasi seperti itu. Oke. Anies Baswedan yang diidentikan sebagai antitesa Jokowi, Iya. kalau Jokowinya bagus kepuasan publiknya, berat buat dia untuk bisa menang. Tapi kalau suasana, Walaupun dengan siapa saja. Kan udah ada kadang-kadang nih. ya, Udah ada kadang-kadang misalnya kayak tiba-tiba Nasdem mau bikin, ayolah kita bersatu. Puan dengan Anies, Ganjar dengan Anies, tiba-tiba Prabowo-nya sama Puan gitu-gitu. Walaupun seperti itu. bisa aja, tapi tetap yang mendasari menurut saya adalah gini loh. Problemnya gini, kita itu sekarang memasuki pemilu 2024 itu masih akan menjadi residu dari 2 kali pertarungan dari orang yang sama-sama saja yang membentuk 2 kolam. Kolam bahasa netizen cebong kampret gitu ya. Kadrun sekarang. Ideologinya berbeda misalnya. Walaupun sebenarnya udah nggak ada yang berideologi gitu ya kalau kita bicara kan. partai dan Buzzer-buzzer tuh, disurvei dong mereka tuh. berat itu. Lalu kemudian berbicara mengenai apa ya, anti rezim atau pro rezim gitu. Jadi 2024 itu nggak bisa lepas dari polarisasi ini. Itu yang menyebabkan kenapa sih orang kayak Anies elektabilitasnya naik. Kenapa sih orang kayak Ganjar elektabilitasnya naik? Karena 2 orang itu yang paling memenuhi prasyarat mencerminkan polarisasi itu. Jadi kalau saya jadi pendukung Anies, saya berharap sekali kepuasan publik terhadap Jokowi di 2023 itu di bawah 60% lah minimal. Kalau saya jadi pendukung Ganjar dengan catatan Jokowi kepuasan publik di atas 70%, saya yakin jagoan saya akan menang. Well, it's true bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi di tahun terakhir itu akan bisa kita jadikan indikator untuk menilai yang meneruskan Jokowi, yang adalah akan menjadi lawan, penerus Jokowi, antitesanya atau apa yang menjadi ya, lawan Jokowi yang lebih punya peluang. Oke. Di Juni kepuasan publik terhadap Jokowi seperti apa? Juni Carta politika masih Juni ada di angka 68%. 68%, Ya. lumayan rendah sih. Akhirnya dengan turunnya BBM ini diprediksikan di bawah 60 dong. Kemarin teman-teman sih melakukan rilis masih bahkan di atas 70. Kok bisa? Ini yang kadang mencacatkan logika kita nih. Tapi itu rilis yang dilakukan kan sebelum kenaikan BBM. Kalau setelah kenaikan BBM, survei itu kan 2 minggu. Jadi pasti belum ada survei yang selesai. Kecuali phone survei itu sekitar seminggu bisa, tapi setahu saya belum ada yang rilis data setelah naiknya BBM ya? Belum. Tapi di Juni Pak Jokowi di 68%. 68. Berefek nggak ke yang lain-lain? Di survei seperti apa nih? Apakah dengan sudah mulai dengan misalnya dipasangkan A dengan B, C dengan D, udah mulai dengan si A, kalau dipasangkan dengan si B gimana gitu? Udah. Seperti apa sih datanya, Mas? Iya, kalau Ganjar itu paling tinggi dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di antara 2 itu? Di antara 2 itu. Kalau Anies Baswedan itu paling tinggi dengan Sandiaga Uno. Oke. Kalau Pak Prabowo paling tinggi sama Anies. Nah, kenapa bingung? Oke. Kita satu-satu dulu nih biar gak bingung nih. Anies di bulan Juni di berapa persen? Ganjar di berapa persen? Simulasi 10 nama ya. Oke. Itu Ganjar itu di 30%, Pak Prabowo di 24%, Anies di 22%. Oke. 3 besar ya. 3 besar. Habis itu di bawahnya ada Sandiaga Uno, habis itu Ridwan Kamil. Tapi saya ada melakukan survei yang tidak dirilis setelah itu Ridwan Kamil sekarang naik nyalip. Di berapa? Sandi di 8%. 8%-an ya. Salah. Artinya sangat potensial menjadi wakil ya? Ketika Ridwan ditanya jadi wakil nomor 1, udah. Tadinya Sandi. Oke. Sekarang Ridwan Kamil. Oh. Pak Sandi harus keliling lagi nih. Udah mulai turun nih Pak. Ayo keliling lagi. Yuk. Ya kan kemarin keliling kan sampai disentil kan. Sampai disentil ya jangan dulu menteri-menteri nih sibuk ke 2024, kerja dulu yang benar. Tapi yang lebih disentil bukan Pak Sandi. Siapa? Yang itu yang surveinya tinggi.
Pak Anies. Anies kan Ganjar Pranowo. tidak berpartai. Ganjar Pranowo. Ya, katanya begitu. Yang paling disentil itu ya? Katanya begitu. Oleh Pak Jokowi. Kayaknya kan Pak besok-besok Carta ini survei internal PDIP Dia deh. nanyanya suka belaga bego. Udah tahu. Agak saya bingung nih dengan mereka-mereka nih gitu. Kan Kadang Jokowi petugas partai, nggak bisa marah. bener, tapi kan di satu sisi secara langsung kode-kodeannya dan lain sebagainya ini loh, saya tuh kesini loh gitu. Tapi di satu sisi ketika dalam partai beda lagi. Oh iya, saya lupa ya, emang suka beda-beda sih. Emang suka, agak bakal naik sampai akhir tahun. BBM naik gitu kan. Biasa. Oke, tapi berarti sangat potensial adalah kalau kita bicara internal PDIP ya. Ganjar Pranowo dong. Sangat jauh ya dengan Puan Maharani ya. Potensial apa nih? Potensial untuk ya kan Potensial diberi restu atau menang? Menang deh. Ya kalau menang kan tinggal baca survei. Iya, artinya lebih potensial kalau seandainya mereka tujuannya menang. Kalau pakai pendekatan rasional pasti, karena kan sebenarnya ini polanya mirip dengan 2014. Ada yang surveinya tinggi, tapi bukan petinggi partai, namanya Jokowi. Ada sosok ketua umum saat itu Ibu Mega sendiri malah loh, lebih kompleks situasinya, tapi elektabilitasnya di bawah Pak Jokowi bahkan di bawah Pak Prabowo, sehingga diperkirakan kalau dipaksakan Ibu Mega yang maju kalah kayaknya dengan Pak Prabowo. Ini kan agak mirip situasinya. Malah kalau Ibu Mega survei masih jauh lebih tinggi Dibandingkan anaknya? Dibandingkan anaknya. Kenapa? Tapi suara ibu adalah suara anak. Karena akan dikasih tuh suaranya ke. Jadi kalau pakai pendekatan rasional memang seperti itu. Tapi kan kompleksitas partai kita kan jauh dari sekedar Anda paling tinggi menang. Di Amerika Serikat itu semua diserahkan pada mekanisme netral bernama konvensi dan pemilu pendahuluan. Diujilah secara kuantitatif dihadapkan ke publik. Di situ kan kuantitatif, makanya saya bilangnya bisa saja publik salah menangkap, tertipu oleh pencitraan, tertipu oleh wajah ganteng. Tapi kemudian mereka filtering dengan mekanisme konvensi. Secara kualitatif diuji, suruh debat. Iya, betul. Dikasih sebuah isu yang kita nggak punya. Nah, tapi menarik nih, sebenarnya menarik nih hasil survei nih. Saya bisa berpikir begini loh, sebagai orang yang awam ya. Oh, nggak awam juga. Enggak, dari penjelasan. Lu pura-pura polos dari tadi. Ya iya dong, gitu supaya nggak kenapa-kenapa. Mas Toto aja yang kena. Orang akan melihat dari penjelasan Mas Toto ya bahwa incumbent sangat berpengaruh dengan siapa yang akan dia dukung gitu. Misalnya dia akan dukung seseorang itu akan mengikuti elektabilitasnya gitu kan. Ya. Tapi yang antitesa daripada incumbent itu akan bergabung menjadi satu juga gitu. Dia kalau dia serius kenapa gue jadi tegang? Katanya. Ya Allah. Gue kayak berasa mau dilempar ini kan disuruh awam. smash tau nggak? Lagi awal. Jadi ada dua corong ini kan, dua corong. Kita bisa bilang bahwa Pak Prabowo masih di corong yang lama nggak sih? Artinya sebagai orang kabinet, apakah masih antitesa daripada Pak Jokowi ataukah sudah dianggap sebagai penerus Pak Jokowi atau orang yang ada di kubu sini? Jadi kan kalau membaca tiga besar semua lembaga survei deh, itu selalu di antara tiga nama saja, Ganjar, Prabowo, sama Anies gitu ya. Itu kita nggak bisa bantah. Tetapi membaca siapa yang kemudian sebenarnya lebih punya peluang untuk katakanlah menjadi dua besar di antara tiga. Walaupun surveinya kebanyakan sekarang Pak Prabowo kalau nggak nomor 2, nomor 1. Aniesnya rata-rata nomor 3 gitu ya. Tapi menurut saya sebenarnya Pak Prabowo masa peaknya sudah lewat ya. Kalau kita baca kenapa sih survei Pak Prabowo tetap lumayan tinggi kalau nggak nomor 1, nomor 2? Karena tingkat pengenalan dia itu udah mentok, hampir 100%. Orang kenal ya? Betul, Mas Anies 87-88%, Ganjar itu masih 75%-an. Oh, justru orang lebih kenal Anies? Jauh, kan gubernur DKI, menteri, orang lebih lama lah sebagai turun tangan tokoh ya? Nasional. Turun tangan. Habis itu naik tangan. Iya kan ke atas kan, mau ke atas kan, bukan turun ke bawah lagi, mau ke istana kan. Bukan lepas tangan. Bukan lepas tangan. Saya nggak bilang. Oh iya, saya nanya. Loh, nggak lepas tangan loh. Yang lepas tangan Pak Jokowi. Oh, siap. Iya, Presiden yang harus. Enggak, karena Pak Jokowi meninggalkan Jakarta untuk jadi calon. Pak Anies selesaikan. Oh, betul. Tapi saya tidak suka juga, tidak apa-apa. Saya netral sekali nih. Tuh kan gua lupa lu nanya apa. Cuma rawan diserang nih. Kalau yang netral ini rawan diserang dua pihak gitu kan. Jadi balik lagi kalau tadi. Dua calon.
Dua terbesar itu menurut saya yang lebih punya peluang adalah Anies dengan Ganjar karena tingkat pengenalannya masih lebih rendah. Nah pertanyaannya kan, artinya kan kalau tingkat pengenalan dinaikin, dia peluang menaikkan elektabilitasnya lebih tinggi gitu kan. Pak Prabowo ruangnya lebih kecil nih gitu. Karena udah mentok. Ya, 100%. dengan tingkat elektabilitas 20%-an, dulu modal suara dia 45%, 44%, artinya kan ada penurunan besar. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung menjawab. Karena sudah 2 kali nih memposisikan diri dengan positioning jelas, saya antitesa rezim Jokowi. Saya punya karakter kepemimpinan berbeda dengan Jokowi, misalnya gitu kan. Lalu tiba-tiba masuk jadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi angka demi dari bangsa dan negara, Bang. Kenapa? Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Ya kita harus percaya dong. Ayo lanjut. Dan kemudian otomatis kan itu yang menurut saya menjelaskan kenapa sih dari suara 45% sekarang tinggal 20%-an. Karena basis massa yang sudah dia bangun selama beberapa tahun dari 2 pemilu, ya otomatis kan akan mencari basis alternatif akan mencari pegangan baru yang dianggap merepresentasikan anti Jokowi. Dalam hal ini Mas Anies diuntungkan. Oke. Tapi Artinya, kalau kemudian Prabowo nggak maju, kalau Prabowo 20% ini akan kemana? Apa 50-50, 10% ke Anies, kemudian 10% ke Ganjar? Apakah 20% ini akan ke Anies? Kita ambil contoh ya, Pilkada DKI putaran pertama akan lebih besar ke Anies. Akan ke Anies ya? Akan lebih besar ke Anies. Ini sebenarnya rumusan Pilkada DKI waktu itu ya. Ketika putaran pertama Pak Ahok yang menang. Betul. Ketika AHY udah nggak masuk di putaran kedua, suaranya ke Anies dan Anies menang. Tapi kan beda. Kenapa nih? Isu SARA sulit nyerang Ganjar. Oke. Tapi kan udah terbagi, udah nggak perlu isu apa-apa lagi. Itu udah terbagi banget nih sebagai dua corong. Menurut saya agak berbeda ya. Orang kalau kita baca di survei, apalagi sekarang ya, ketika Ganjar dikonotasikan oleh sebagian pihak malah terzolimi oleh partainya sendiri. Ganjar itu malah mendapatkan suara juga dari basis pendukung sebagian non-Jokowi juga. Itu yang menarik nih. Drama-drama kayak zaman 2004 ya. 2000. Dipecat dari menteri, kemudian dicintai ibu-ibu. Loh, bangsa kita ini kan harus diakui bangsa sinetron. Bangsa sinetron. Bawang putih pasti menang dari bawang merah. Karena dia terzolimi gitu kan. Dan ini sejarah presiden loh. Kalau almarhum Taufik Kimas tidak mengatakan Jenderal Taman Kanak-Kanak kepada SBY, saya pikir saat itu kalau nggak salah Maret 2004 SBY tidak akan sekencang itu mendapatkan simpati. Kalau Jokowi tidak dikatakan bodoh, wali kota bodoh oleh Pak Bibit Waluyo dalam konfliknya dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu, namanya nggak akan secepat itu juga. Kalau yang namanya Anies Baswedan tidak dipecat, mungkin dia tidak akan memiliki momen seperti ini juga. Ganjar Pranowo menurut saya juga kalau kita baca di survei, namanya itu melejit. Ketika ada konflik internal, dia tidak diundang di DPD Jawa Tengah. Lalu kemudian orang mulai melihat dia pada skala yang berbeda. Itu menurut saya. Jadi nggak bisa dipungkirin. Pasti berpengaruh ya? Ya, nah balik lagi nih. Saat ini Ganjar belum bisa sepenuhnya. Maaf, Mas Toto. Apa nih? Ini ada kereta lewat. Bukan pesawat? Oh bukan. beda. Ini kereta ekonomi tapi suaranya kasar. Ini karena maaf sekali karena kita syutingnya dekat stasiun Jatinegara. Negara yang dengan angka-angka menipu rakyat. Angka popularitas, angka BBM, inflasi. Tapi rakyat yang disuguhi oleh negara yang super murah hati. Memberikan pembebasan bersyarat kepada napi-napi. Koruptor, iya. Dengan angka kan remisi 2 tahun, dipotong 2, ya pusing lah. Oke, kita lanjut, keretanya udah lewat. Oke. Saya tuh senang sekali kalau yang datang ke sini tuh dia punya pilihan, tapi dia netral gitu ya. Serang ke sini, serang ke sini juga enak gitu. Kayak saya nggak sendiri gitu. Biasanya kan saya susah nih memposisikan diri. Aduh, dia orangnya ini lagi gitu. Ternyata nggak cebong-cebong banget ya? Hah? Nggak cebong-cebong banget ada ya? cebong-cebongnya. Gitu. Tapi orang-orang yang bakal diserang paling parah gitu kan. Tapi gimana tuh? Apakah akan menguntungkan 20% ini mutlak milik Tidak Anies mutlak, Baswedan? tetapi akan lebih banyak kepada Anies Baswedan. Artinya kalau kita bilang 20% sekarang elektabilitas. Pemilih Pak Prabowo ya? Ini kan 20% elektabilitas. Kita ambillah lebih banyak berarti 15% ya. Ya. Dari yang sekarang dukung
Prabowo, masuk ke Anies Baswedan. Otomatis Anies akan di atas Ganjar dong. Enggak, karena kan sekarang itu survei hanya membaca, kita head to head kan misalnya nih, Anies versus Ganjar, Oke. Anies versus Ganjar versus Prabowo. Sebetulnya survei yang diadakan sekarang itu belum bisa mensimulasikan dengan adil apa yang akan terjadi pada 2024. Oke. Betul, ketika simulasinya atau skenarionya adalah misal nih tiga pasang, capresnya Prabowo, Ganjar, Anies. Lalu kemudian katakanlah Ganjar dengan Anies masuk ke putaran kedua, misal ya. Oke. Yang akan lebih banyak mendapatkan suara Pak Prabowo kan kira-kira siapa? Masuk Anies. pertanyaan kira-kira tadi Anies. kan Anies gitu kan. Betul, Anies akan diuntungkan. Tapi apakah kemudian itu bisa disimulasikan berarti Anies akan di atas Ganjar? Enggak. Karena sekarang survei itu menghadapkan Ganjar yang tingkat pengenalannya baru 75% Oke. dengan Anies yang udah misalnya 87-88%. Ya. Secara real, konkretnya pada saat kampanye dimulai, tingkat pengenalan tuh pasti sama semua. Iya, Di atas 85%. Iya. Di situ otomatis Ganjar akan diuntungkan. Tetapi ketika terjadi pemilu 2 putaran, Anies memang akan lebih Tapi tergantung kan orang kenalnya dari apa gitu kan. Misalnya Betul. 75% naik jadi 85%, 10% ini kenalnya melalui apa? Kalau melalui koran Wadas kan kalah dari sini kan. Atau yang satu karena Kalau sisanya yang belum kenal orang Ya. Wadas semua mungkin beda kan ya ceritanya kalau gitu. 13%-nya 13% yang Pak Anies gitu. Ya. Kalau orang yang belum tahu apa nih, bagi dua dong gitu. Kalau saya Tapi udah- kalau yang udah dikasih. belum tahu Pak Anies juga ternyata kemudian korban gusuran JIS, beda cerita itu juga dia, misalnya itu dia, kan. itu dia. Jadi bisa sangat ini ya, sangat tidak bisa ditebak ya. Sangat. Sangat tidak bisa ditebak. Tapi memang dua nama ini paling potensial. menurut saya paling potensial, walaupun surveinya saat ini lebih ke arah pertarungan Ganjar dengan Pak Prabowo di survei nomor 1, nomor 2. Tapi dalam konteks modal yang kita bicarakan tadi, memang dua sosok yang dianggap mewakili dua kubu. Kebetulan orang baru juga dianggap anak muda, komunikasi bagus dan segala macam. Menurut saya kita agak sulit melawan sebuah arus bahwa memang dua orang ini akan jadi bintang dalam 2024 dengan semua kelebihan atau kekurangan. Karena udah mulai masuk ke era yang sudahlah orang-orang lama sabar dulu nih. Yes. Iya ya. Minimal dua orang itu kan mewakili pandangan bahwa mereka bottom up, bukan Oke. anaknya ketua umum, nggak ada gelar bangsa, nggak ada Betul, darah birunya. Di Sipil. partainya juga cuma ini doang. Sipil murni ya. Sipil murni dua-dua aktivis juga. Malah sebenarnya mereka kan barengan di kampus. Di kampus. Temenan Iya. sebenarnya yang Dan yang berantem menang kan Jogja ya. Jogja dua-dua. Dua-duanya Jogja lagi Dua-duanya kan. Jogja. UGM. Apapun itu sekarang UGM lagi nanti Iya kan sih. gitu. Sekali-sekali ke kampus saya dong, UM-nya siapa yang bisa dicalonkan ya? Muhammadiyah siapa? Oh, Padin Samsudin. Padin. Prof. Din Samsudin bisa nih. Prof. Bisa maju nih, ambil rebut suara UGM. Ya, ayo kita. Nah, tapi sebenarnya menarik ya. Kita mau bilang bahwa Jokowi adalah di beberapa media kan atau di beberapa YouTube Mas Toto itu bilang bahwa Jokowi nih sebagai tadi juga di sini bilang bahwa ini sangat berpengaruh nih elektabilitasnya Pak Jokowi itu kepada siapa yang akan menang gitu. Ya. Siapa yang dia dukung nanti itu akan sangat berpengaruh gitu. Bisa jadi aset, bisa jadi beban loh. Betul. Ya. Betul. Tergantung Ya. kan Tergantung fluktuatifnya nanti seperti gimana. apa Ya, gitu kan. ya. Tetapi di satu sisi ada Pak Prabowo nih yang Ya. kalau dia tidak maju akan berubah semua juga nih. Betul. Siapalah king? Masa iya pertarungannya Anies sama Ganjar tetapi kingnya tetap Jokowi Prabowo. Seru sekali maksudnya kok tetap aja orang lama yang menentukan ini gitu. Kan menarik gini loh. Pak Jokowi bisa menjadi memberikan pengaruh besar karena tadi terlanjur ada polarisasi. Artinya apa yang akan dia positioning dia di mata rakyat di 2023 itu akan menentukan siapa yang punya peluang untuk menang. Itu satu. Tapi kan menarik di sisi lain dalam konteks aturan presidensial threshold untuk menentukan siapa yang berhak jadi calon, Pak Jokowi ini paling lemah dibandingkan dengan nama-nama kingmaker yang kita sebutkan. Mau itu Prabowo, mau itu Megawati, dia nggak punya partai. Karena dia bukan ketua ya. Dia bukan ketua umum partai. Pertanyaannya kan adalah apakah tapi dia bisa mempengaruhi ketum partai lain gitu kan? Saya merasa apa yang dilakukan dengan Musra, apa yang Koalisi dilakukan dengan 3 partai PAN, Golkar dan Spekulasi. P3 apakah bukan mencerminkan bahwa inilah kendaraannya gitu. pertanyaannya memang jaminan apa bahwa mereka tetap loyal dengan Jokowi?
Jokowi tinggal jaminannya setahun lagi kok. kartu as sih. Enggak sih, Pak. Aduh. Ceplosan kan, edit. Kalaupun skenario itu berjalan, deklarasi harus dilakukan di 2022. Semakin dekat masa pensiun, katakanlah nih. Tahun ini dong, Mas Toto. Iya, logikanya gitu. Tadi kan kalau dibilang kartu as, karena dia masih berkuasa, dia punya power. Oh, bukan, kartu as ketua-ketua ini, kartunya. Oh ya betul. Oke, edit ya, di situ lagi ya gitu. Biar jelas. Kartu as ini kan hanya bisa dibuka oleh orang yang berkuasa kan. Iya. Nah, semakin dekat masa pensiun seorang presiden, kemampuannya membuka kartu as kan juga semakin lemah. Jadi saya tidak percaya kalau kartu as ini bisa dimainkan oleh seorang penguasa ketika makin menjelang pemilu. Mulai logis nih, yang tadi nggak usah diedit. Mantap nih. Nggak apa-apa. Berarti akan semakin tuduhannya terbantahkan. Iya. Semakin mendekati ke sana, Pak Jokowi di posisi semakin lemah dong. Artinya dia tidak punya partai. Itu kan sebuah kondisi psikologis yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Tapi aneh, Mas Toto. Maksudnya SBY di akhir masa pemerintahan juga tetap menjadi seseorang yang enggak salah. Tetap SBY gitu loh, maksud aku. Dia dengan SBY, orang-orang di belakangnya, artinya tidak. SBY ketika 2012 itu menghadapi situasi instabilitas politik yang luar biasa. Di partainya sendiri pun terjadi kasus yang luar biasa. Bahkan konflik dengan Mas Anas Urbaningrum, ketua umumnya saat itu. Bahkan sebelumnya 2010 ketika Kongres dia menginginkan Andi Malarangeng, ternyata yang jadi adalah bukan yang direstui oleh dia. Di situ kan terlihat tuh, namanya kewibawaan politik sudah berbeda ketika menjelang masa pensiun di periode kedua. Partai koalisi Golkar dan PKS inisiator dari hak angket Senturi dan mafia pajak saat itu yang menggoncang politik negeri juga kan. Itu yang disebut dalam terminologi politik sebagai lame duck government, pemerintahan bebek lumpuh. Bahkan kalau di Amerika Serikat ada istilah kutukan periode kedua, second term curse. Artinya tingkat kepuasan publiknya biasanya akan anjlok di periode kedua. Nah, itu kan sebenarnya penjelasannya salah satu disebabkan oleh udah pada mulai nyeleneh nih. Mulai mencari suara untuk 2024. Masing-masing ngurus diri sendiri ngurus diri sendiri atau nyari bos baru. Tapi ada nih. Ada bunyi nih ya. Apa nih, Mas? Apa? Kereta ya? Ini kereta, tapi kayaknya kereta listrik. Jadi tidak terpengaruh harga BBM. Oh, tidak terpengaruh harga BBM. Oh iya, tetap puji. Jadi jangan disindir lagi udah. Oh iya. Oh, kereta lurus aja. Ya, ketiga saya lagi nih. Tapi oke. Internal PDIP lagi gonjang-ganjing. Kemudian Pak Jokowi tidak punya posisi tawar yang oke menurut Mas Toto ketika menjelang akhir pemerintahannya lagi gitu. Kecuali tingkat kepuasan publiknya baik sekali. Yang kedua, menurut saya itu harus dilakukan sekarang. 2023 situasi akan berbeda. Artinya ketika pemilu terjadi gitu, lalu kemudian misalnya kita ambil contoh lah Puan Maharani yang sebenarnya direstui oleh PDIP untuk menjadi calon gitu. Kode-kode Pak Jokowi semua terbantahkan gitu. Artinya tidak direstui oleh sang ketua umum. Ya. Posisinya semakin lemah dong. Dia tidak akan punya kekuatan apa-apa menjelang Pilpres itu. Sebetulnya kan politik ini nggak bisa dilihat seperti itu ya. Pak Jokowi dalam kapasitas menjadi seorang presiden, tapi juga seorang petugas partai di PDI Perjuangan. Kalau misalnya PDI Perjuangan tidak sejalan dengan Pak Jokowi, lalu kita simpulkan berarti Pak Jokowi selesai nih. Partainya sendiri udah nggak dukung. Jangan-jangan bisa logikanya terbalik. Ketika partainya sendiri tidak sejalan dengan Pak Jokowi kemudian menjadi barang yang menarik buat partai-partai lain untuk kemudian keluar Anda dari PDIP sini. Mungkin tidak akan keluar. Tapi kita bersama-sama menyusun skenario B. Nah, itu yang tadi ini. Anda tidak mendapatkan 20% suara PDI Perjuangan untuk presidensial threshold, tapi ada 3 partai nih yang jumlahnya mungkin 25% kan. Yang udah koalisi duluan kan? Koalisi pertama. Saya nggak sebut. Iya, maksudnya. Saya nggak sebut. Ya, oke, lanjut. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya akhirnya kan juga ada upaya saling mengintip. Misalnya PDI Perjuangan, kalau saya berbeda dengan Pak Jokowi, jangan-jangan malah akan ada skenario yang lain yang bisa merugikan partai saya. Atau sebaliknya,
terjadi dengan partai-partai lain juga akan berpikir seperti itu. Dan kalau seandainya kita pakai skenario itu ya, menurut survei gimana nih di bulan Juni misalnya, oke Bu Puan rendah sekali gitu, bahkan di bawah Ibu Mega. Jadi lebih efektif Ibu Mega untuk maju. Tapi kalau direstui Puan lah. Enggak lah, Ibu Mega nggak akan maju loh. Dibandingkan Puan, Ya, lebih ya. mending Ibu Ya. Mega kan secara survei gitu kan. Ya. Kalau yang sebenarnya ya sudahlah, saya udah ngalah 2014 2019 untuk Pak Jokowi, sekarang giliran Terah Soekarno nih. Ya. Puan Maharani. Skenario kedua dibuat. Ganjar Prabowo muncul di sana. Ganjar apa Prabowo? Ganjar Pranowo. Oh, Ganjar Prabowo ngeles aja kayak politisi. Kayaknya mulai ini deh, mulai apa namanya? Mulai duet nih mereka. Iya, nih. iya, iya. Ganjar dan Prabowo maksudnya. Ganjar. Apakah ini akan Oke. merugikan secara Kok Ganjar? sentimen banget sama Anies nggak maju? Hah? Kok sentimen banget sama Anies nggak maju? Lah orang dia juga posisi tawarnya lama nggak ada partai. Mentang-mentang kita syuting lagi dipanggil KPK, nggak boleh begitu Lah dong. nggak ada partai, oh datang sendiri ya? Iya, datang sendiri. Iya. Dia mau laporin orang apa dipanggil tuh? Nggak tahu saya. Oh, nggak Nggak berani ngomong. Nggak tahu juga ya itu. Mudah-mudahan ya baik-baik aja. Baik-baik gitu. aja, Ya kita harus. doakan Iya, kan. iya. Kita doakan yang baik loh. Maksudnya adalah ketika Puan maju, Ganjar maju, Ganjar Prabowo. Prabowo maju, Ya. yang identik dengan pemerintahan. Ya. Akan memecah suara, dan kalau ada pihak yang memajukan Anies Baswedan ini sangat emas banget nih peluang dia untuk memenangkan. Iya. Kalau kemudian sebetulnya enggak sih, Pak Prabowo itu suaranya masih lebih bersinggungan dengan Mas Anies. Oke. Sementara kalau Puan sudah pasti akan kalau maju, Dengan Ganjar. walaupun surveinya tidak tinggi, misalnya berseberangan dengan Ganjar Iya. ya, Puan maju, Ganjar maju. Walaupun survei Mbak Puan tidak tinggi, tapi secara otomatis yang paling dirugikan adalah Ganjar. Karena akan pecah ya, Karena internal PDIP, basisnya- marhainnya. Betul, biar apa, gimana suara pemilih Ganjar ini tetap terbesar itu berasal dari PDIP. Dari PDIP ya? Ya, Akar dari PDI rumput Perjuangan. PDIP yang biasa. Terbesarnya tetap dari situ, walaupun ada beberapa persentase partai-partai lain yang mendukung juga, tapi tetap terbesarnya dari PDI Dan Perjuangan. kalau pecah menguntungkan justru lawan. Lawan. Prabowo bisa diuntungkan tuh, Oke. misalnya tidak ada Anies pun. Karena otomatis yang akan lebih terpecah bukan suara Prabowo, Iya. tapi suaranya Ganjar kan misalnya. Suara Ganjar. Prabowo Yes. akan pada akhirnya bisalah mendapatkan sisa-sisa dari situ ya. Belum tentu, kalau misalnya Masuk skenarionya putaran kedua? masuk putaran kedua, ternyata akhirnya PDI Perjuangan mendukung Ganjar lagi kan beda cerita. Iya. Jadi di Ganjar pertama akan Prabowo dirugikan menang di putaran pertama. tapi Tapi putaran ketika kedua Puan suaranya out, bisa berbalik kembali. Iya ya, karena ada putaran kedua nih, jadi serunya. Pusing makanya 2024 Iya, kan? 2024 nih Pak. Tapi kalau survei tentang 3 periode, apakah pernah dilakukan? 76% menolak. Oke. Yunarto Selesai ya? Wijaya termasuk salah satu. Ya menolak. Ya. Selesai. Mantap, mantap sekali. Catat. Kita masuk ke partai, Mas Ya. Toto. Lu begitu sekali ya gue bagus kagak dipanjang. Bagus nih, udah, orang udah tahu, gak usah. Begitu dia Nanti semakin kita sentimen. puji-puji nih, orang Iya, semakin iya, iya. ngalah, gini mentang-mentang sesama milih Jokowi 2019, pasti gitu. Jadi udahlah gitu, biar Tuhan yang tahu isi hati Siap. kita. Wih, bijak sekali. Masya Allah. Gitu. Untuk partai sendiri, ini pilkada serentak loh. Ya. Akan berbeda ya, akan berbeda rasanya, akan berbeda pressure-nya, akan berbeda cara kampanyenya. Pilkada serentak apa pemilu serentak? Pemilu. Pemilu. Pilkada juga serentak kan? Ini gue yang budak apa Iya, yang iya, iya. Saya pusing nama angka tadi nih. Karena memang ada pemilu serentak di Februari, Iya. pilkada serentak juga November. Iya, pilkada juga ada kan. Ah. Artinya kan di daerah-daerah nih pilkada serentak nih daerah-daerah juga fokus dengan itunya gitu. Bukan terbagi dua bahwa mereka fokus ke nasional juga gitu-gitu kan. Iya, betul. Mereka kan fokus daerah-daerah. Betul. Siapa yang menang jadi bupati, siapa yang menang jadi ini. Iya. Akan terpecah nih konsentrasinya. Iya. Apa mempengaruhi Pilpres, dan secara umum kalau survei secara partai-partai dengan pilkada serentak ini menguntungkan siapa justru? Yang pasti sebenarnya sih selisihnya masih cukup lama ya. Selisihnya kan akan sekitar 9 bulan. Iya. Februari ketemu dengan Oktober. pilkada. Sebetulnya yang akan November. November. Sebetulnya yang agak dirugikan menurut saya adalah persiapan menuju pilkada. Karena konsentrasi partai akan tersita terlebih dahulu, katakanlah Februari, kalau ada putaran kedua, itu bisa sampai bulan Mei. Katakanlah suara rampung betul-betul, kalau tidak ada konflik dan segala macam Belum lagi gitu ya. tuntutan ke MK. dan Jadi lain sebetulnya yang akan berpengaruh adalah kualitas dari penyiapan pilkada. di daerah justru ya. Baik dalam konteks oleh penyelenggara pemilu ataupun kesiapan partai yang konsentrasinya fokus habis-habisan pemenangan pileg atau pilpres. Belum, kalau menang enak, kalau kalah situasi kan bisa berubah. Jadi hasil pilpres menurut saya itu akan bisa saja mengubah konstelasi yang
akan terjadi pada pilkada nanti juga partai-partai. Oh, jadi akan berubah mesin-mesin partai Yang juga akan, kan? iya, makanya kesimpulannya sih yang akan lebih berpengaruh adalah kualitas dari penyelenggaraan Pemilu ya? pilkada. Oh, pilkada Ya. secara khusus pilkada ya. Yes. Tapi untuk survei di bulan Juni apakah ada survei partai? Ada. Siapa yang masih unggul? Masih PD Perjuangan. Nomor 2 Gerindra. Angkanya berapa? Mudah-mudahan nggak threshold tuh. 24%. Waduh, 25 threshold. Threshold kan nggak butuh angka sekarang. Iya, untuk kedepannya nanti iya. sendiri aja bisa juga nyalonin. Bisa, kalau iya, didasarkan kalau nggak dirubah suara undang-undang sekarang. pemilunya kan. Tapi menurut saya nanti akan konstelasi yang berubah. Ketika pemilu serentak dilakukan, pemilu presiden sama pemilu legislatif, yang menjadi major election atau pemilu yang utama itu kan adalah pemilu presiden, gitu kan? Jadi Iya. metode psikologisnya itu akan seperti itu. Iya. Gua paling gampang nentuin siapa jagoan gua, siapa penjahat, gitu kan? Ketika mereka sudah menentukan siapa jagoan di pilpres, biasanya akan ada pengaruh tuh itu yang disebut dengan efek ekor jas. Gua akan memilih partai juga yang terasosiasi dengan jagoan gua itu di pilpres. Yang bawa emosi sebagai pemilih itu kan pilpresnya. Tapi kalau misalnya bukan pileknya. presidennya adalah non partai, misalnya kayak Anies Baswedan, misalnya kayak Ridwan Kamil punya partai nggak? Nggak Ridwan Kamil, seperti itu yang terpilih misalnya, kan tidak akan mempengaruhi juga berarti? Akan punya pengaruh nanti pada koalisinya? saat gini. Makanya kan nanti akan ada partai yang berlomba mengklaim sosok yang tidak punya partai ini, tapi kemudian mereka ajukan, mereka akan asosiasikan ini adalah bagian dari kami. Bukan tidak mungkin, mereka nanti negosiasinya adalah lo jadi kader gua. Sehingga efek ekor jas tadi akan bisa didapatkan dibandingkan hanya menjadi partai pengusung, tapi bukan kader gitu. Nah, itu yang menurut saya juga sekarang jadi perhitungan. Tapi pilpres duluan ya ini ya? Bareng. Pilpres sama pileg? Bareng. Oh iya, pilpres sama pileg bareng pilkada yang terakhir. Bareng. Makanya partai-partai yang udah tinggi pun tapi salah menempatkan dirinya menjadi dalam menentukan capres, itu bisa goyang. Logika aja loh. Kalau ada sebuah partai suaranya berapa puluh persen, gua nggak mau nyebut angka pastinya, nanti lu pasti sebutin. Enggak. Berapa puluh persen, capresnya misalnya 1%. Yang terjadi kan capres tersebut akan jadi beban narik suara partainya. Logikanya kan adalah capres yang diajukan lebih tinggi dong elektabilitasnya dibanding elektabilitas partainya. Sehingga capres itu ketika diidentikan dengan partainya bisa ikut nambah suara dari partainya. Nah, itu yang juga bisa mengubah hasil-hasil survei sekarang. Bisa berubah ya? Bisa. Berarti ini akan sangat cair sekali ya sampai 2024 ya? Masih terbuka kemungkinan nama baru? Baru jauh-jauh hari sekarang salah satu partai KIB konflik. Oh iya. Ada versi Pak Soeharto, ada versi Pak Mardiono. Iya. Masih diprediksi masih akan masuk parlementer nggak? Threshold. Partai-partai karena kalau kondisi konflik internalnya seperti ini menurut saya berat. Di terakhir berapa P3 sendiri? Survei apa? Survei. 2? 3 koma atau 3 koma konflik jadi bagi 3 koma iya. Kan harus 4 kan? Nggak lolos 3 koma kalau nggak salah. Partai baru ada yang punya peluang untuk lolos parlemen? Maaf ya Bang Fahri Hamzah, berat. Kalau survei. Gelora ya? Gelora, teman-teman PSI juga berat. PSI berat? PSI survei loh, saya ngomong survei gitu ya. PSI masih 1 koma. PSI? 1 koma. 1 koma? Iya. Bro and sis, nggak ngefek kan? Perindo agak lumayan. Apa? Perindo agak lumayan. Perindo lumayan ya? Ya kan marsnya terus-terusan. Oh iya sih, iklan-iklan itu berita di bawah. Pengaruh, gitu. menurut saya itu pengaruh. Tapi belum lolos 4% juga kalau di Berarti masih akan dihiasi oleh partai-partai lama ya? Partai-partai lama juga. Ada partai lama yang keluar yang kayak tadi P3 ya? Jangan mendahului. Enggak, secara survei. Ini ilmu pengetahuan loh. Secara survei yang 3, belum lolos dari partai lama adalah P3 dan PAN. PAN? Ya. Oh. Kenapa? Kan bisa dagangan tuh PAN. Bisa dagang kan? Iya. Dagang minyak aja bisa, apalagi dagang suara kan? No comment. No comment. Tapi seru sekali ya. Tapi nanti Mas Toto menjelang pemilu masih mau main di sini nggak? Boleh. Kita bahas lagi nih versi terbaru. Siapa tahu peta berubah semua. Prabowo, Anies, Ganjar gak ada yang maju kan, lucu banget nih. Bisa seperti itu. Bisa aja kan? Tema yang paling menarik dari 2024 adalah dari 5 besar yang surveinya tertinggi,
Ganjar, Prabowo, Anies, Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil, hanya satu yang pemilik partai bisa menentukan dirinya maju atau tidak. Yaitu? Sisanya kalau nggak punya partai, petugas partai. Hanya Pak Prabowo. Artinya kan kalau berpikir jorok nih, ketum-ketum atau pemilik partai yang elektabilitasnya 1%, 2%. Tapi kan ada PDIP juga. Iya, makanya kalau saya misalnya... Kalau ini dari 5 besar ya? 5 besar. Oh, maksud Mas Toto PDIP lebih condong ke yang 1%. Enggak, saya ngomong gitu. Tapi saya kan cuma ngomong gini, logikanya adalah kalau saya bisa menentukan keputusan di partai saya, dan kemudian saya tahu kalau ngelawan yang 5 besar itu berat, ya udah, kita sepakati aja bareng antar partai. Mereka kita jangan kasih maju gitu ya. Peluang saya kan jadi lebih terbuka. Kalau sampai itu yang terjadi, nah itu baru. Oke, dari 5 orang ini. Nah, Karena itu... Anies nggak punya, Sandiaga Uno lebih ke 99,9% saham Gerindra kan punya Pak Prabowo. iya, terus Sandi juga nggak bisa apa-apa, terus kemudian Ridwan Kamil juga nggak punya partai. Nggak punya partai, Anies tidak punya partai, Ganjar PDIP. begitulah. Ganjar begitulah. Ya. Oke, saya mulai masuk nih. Ini sangat cair sekali, seru sekali. Saya suka nih, gini-gini. Karena saya bodoh amat siapa yang mau maju. Saya sudah di titik itu. Saya sekarang mau bikin. Saya selalu orang Nanti yang saya ikut ngedit ya. Hah? Nanti saya ikut ngedit ya. Oke. Loh, orang boleh dong, nggak peduli siapa yang maju. Tapi kan pilih boleh pilih. Banyak hilang kerjaan kayak gitu. Enggak, aman. Tiba-tiba dipanggil saya gitu. Dipanggil untuk ini kita ada musyawarah partai nih. Mas Mamat mau ngisi berapa ya red card-nya? 500 juta. Kalau kalian enggak, aku kasih harga tolak. Oh, siap. Aku nggak mau. Tapi kasih harga yang sudah pasti mereka tolak. Tapi kalau mereka mau, alhamdulillah. Terima juga kan akhirnya. Terima juga. Nah, orang udah ajuin harga. Tapi dibandingkan bilang, oh saya nggak mau, saya nggak suka sama partai Anda, kan nggak enak kan. Iya betul. Nah, tapi saya selalu kampanye tuh, nanti di 2029 kita harus mulai masuk ke Indonesia tanpa partai. Ya nggak usah ada partai. Kenapa? Ya udah individual aja. Siapa yang bebas mencalonkan diri, siapa yang bebas. Boleh ya? Partai harus tetap ada. Tapi peluang individu terbaik untuk bisa menjadi Maju pemimpin negeri tidak boleh dikebiri oleh kewenangan partai. Artinya threshold lagi-lagi. Ya. Threshold lagi-lagi. Yes. Mas Toto, terima kasih banyak. Thank you. Sudah main-main ke sini, sudah membuka mata kita bahwa ini mempengaruhi opini publik loh. Surveinya tadi kan tahu itu akan mempengaruhi sekali. Asal jangan pengaruhi rezeki saya juga. Oh, enggak. Kita bikin judulnya ya, Mas Toto, Ganjar menang gitu. Kita bikin judulnya gitu ya. Gitu ya. Bebas. Nah, Mas Toto, satu pertanyaan terakhir. Apa? Kira-kira yang direstui PDIP siapa? Yang direstui. Ini karena ini menentukan sekali nih. Pemenang pemilu itu menentukan daripada partai ini gitu loh. Ganjar Puan 50-50. Oh, 50-50. Nggak apa-apa sekali-kali Jawaban aman jawabannya sekali. garing kan. Jawaban aman. Bilang dong, kayaknya Puan gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya, Mas Toto. Thank you. Sama-sama. Terus juga kritik kiri kanan, silakan Siap. saja. Ya, pokoknya Pak Jokowi salah, kritik juga. Habis. Pasti kan? Habis. Oke, siap. Anies salah? Habis. Oh, bisa. Nggak usah disuruh. Oh, beda mukanya, bilang habis sama Pak Jokowi. Nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh, kalau Pak Jokowi disuruh dulu. Gitu. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, para maling. Jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode Maling Mamat Gelilang hanya di As Kreatif. Jangan nonton channel lain, jangan nonton juga konten lain di channel ini. Walaupun sama-sama channel ini, jangan nonton ya. Kita ada perang juga di sini internal. Oh, mantap. Ada versi ketua umum sama versi anggota gitu, ada di sini juga ya. Pokoknya ikuti terus Maling, subscribe, like dan share acara-acara konten-konten Maling. Kalau begitu saya Mamat Al-Katiri pamit. Mas Toto, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.